Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Faragha, Ketua DKM, Ketua Lingkungan Komrio Fathur Rahman, para asatid, orang tua kita, Bapak Ustaz Haji Qasim, Bapak Haji Sayuti, Bapak Ustaz Burhanuddin, dan Bapak Haji Sarmi. Baru ketemu, makanya tadi pas mimpin doa lantang banget nih, belum kenal suaranya. Semoga sehat selalu Ustaz Hendi dan seluruh jamaah Bapak Ibu tanpa terkecuali. Semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di taman surganya Allah, melanjutkan kajian kitab Nashaiul Ibad. Pekan yang lalu malam Kamis kita takbiran, betul ya, merayakan hari raya Idul Adha. Kamis sekarang kita mulai ngaji. Ibu, daging ibu masih? Bapak, kepala kakinya masih Pak? Masih ya, kepala kakinya ya. Kalau nggak masih nggak bisa ke masjid. Semoga rangkaian ibadah kita di bulan Dzulhijjah, kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam ini kita kembali lanjutkan kajian Nashaiul Ibad, masih pada Babul Usyari. Babul Usyari itu artinya setiap makalah nanti berisi 10 nasihat, 10 nasihat. Dan malam hari ini kita masuk makalah yang ke-6 dari Babul Usyari. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisatu, makalah nasihat yang ke-6. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah, asyratun, ada 10 golongan, min hadhil ummah, dari umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad. Ada 10 golongan, hum kuffarun billah. Hum, mereka adalah kuffarun billahil azim, orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yazunnuna, sedangkan mereka berprasangka, annahum al-mu'minun, sesungguhnya dirinya adalah orang-orang mukmin. Jadi ada 10 golongan umat Nabi Muhammad, sejatinya dia sudah kufur, tapi masih berprasangka bahwa dirinya seorang mukmin. Nah, 10 golongan ini siapa? Semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Orang ini adalah orang umat akhir zaman. Dia merasa dirinya mukmin, padahal hakikatnya dia udah kufur sama Allah. Ini yang perlu kita pahami, jangan sampai kita masuk golongan yang 10 ini. Golongan yang 10 ini adalah yang pertama, al-qatilu li muslimin au zammiyin bi ghairi haqqin.
Al-qatilu li muslimin, yaitu orang yang membunuh li muslimin kepada sesama muslim, au zamiyin atau kafir dhimmi, binggoiri haqqin, dengan tanpa alasan yang dibenarkan. Pertanyaannya sekarang pembunuhannya makin sedikit atau makin banyak, Pak? Akhir zaman itu pembunuhan makin banyak, Pak. Akhir zaman nyawa orang itu seakan gak ada harganya. Akhir zaman orang itu gampang sekali menghilangkan nyawa orang lain. Dan ketika ada seorang muslim membunuh saudara muslimnya, atau membunuh orang kafir tapi kafir dhimmi itu kafir, dia non muslim tapi dia tidak mengganggu Islam, itu dhimmi, dan dia patuh dengan aturan yang ada. Kok dibunuh dengan alasan yang tidak dibenarkan secara syariat, maka hakikatnya orang yang membunuh itu sudah kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi masih menganggap dirinya itu mukmin. Yang lebih parah, ketika membunuh orang muslim, dia teriak pakai kalimat takbir lagi, Allahu Akbar, bunuh orang muslim. Makanya hati-hati, Pak, Bapak kalau ada acara demo-demo begitu, Pak, jangan sampai melakukan tindakan anarkis, apalagi sampai membunuh. Ya, yang Bapak bunuh itu sama-sama saudara muslim, sama-sama pendemo, sama-sama teriaknya takbir terus bunuh-bunuhan, gitu kan aneh, Pak. Dan sekarang Bapak itu bisa perhatikan di media sosial banyak sekali seorang ibu tega membunuh anak bayinya. Ada. Seorang anak tega membunuh orang tuanya. Saudara kandung tega membunuh saudara kandungnya. Media sosial luar biasa ramainya informasi itu, Pak. Dan ini sesuai yang disampaikan Rasulullah, akhir zaman itu salah satu tandanya semakin banyak pembunuhan. Makanya Bapak hati-hati, jangan ikut-ikutan kita semua nih. Apalagi kalau ada maling ketangkep langsung dibakar hidup-hidup, jangan. Ya, Om, ini ketua RW-nya nih. Kalau ada maling ketangkep jangan langsung dibunuh. Ya, ntar dulu yang dimaling apa dan bunuh, nanti kita kena hukum besar-besar nanti, Pak. Begitu. Jangan anarkis, ya. Yang kedua, wad-dayyusu alladzi la yagharu ala ahli. Nah, ini hati-hati, Pak. Yang kedua, kelompok kedua, orang yang hakikatnya udah kufur tapi masih berprasangka dirinya itu mukmin, adalah dayyus. Dayyus itu siapa? Alladzi la yagharu ala ahli, yaitu orang yang tidak punya rasa cemburu terhadap keluarganya. Seorang suami lihat istrinya ngobrol sama laki-laki lain, bercanda sama laki-laki lain, dibonceng sama laki-laki lain, suami nggak punya rasa cemburu, itu namanya dayyus. Ada suami model begitu. Hati-hati, Pak. Bapak kok nggak punya rasa cemburu, istrinya dibonceng laki-laki lain, itu dayyus, Pak. Dosa besar. Malah dianggap udah kufur sama Allah. Secara hakiki dia udah melakukan kekufuran kepada Allah. Makanya kalau punya istri, Pak, pengen kemana-mana anterin. Kalau nggak bisa anterin, bagaimana caranya biar kehormatannya tetap terjaga. Ngobrol sama orang lain dibatasi. Jangan sampai ngobrol sampai tepak-tepokan itu, Pak. Nepok paha, nepok pantat, nepok. Terus suaminya ngelihat cuma nyengir doang, coba. Nggak ada cemburu-cemburunya, itu dayyus namanya, Pak. Dayyus. Banyak nggak yang seperti itu? Banyak apa nggak ada? Banyak, Pak. Tidak hanya masyarakat awam. Saya tahu di dunia pendidikan, guru sama guru kadang bercanda ya kelewatan.
tepak-tepok, lepak-lepok. Jangan. Termasuk dayus adalah ketika seorang ayah memasukkan laki-laki lain ke dalam rumah. Anak, bapak ibu punya anak perempuan, didatangi laki-laki, dan bapak ibu membiarkan mereka duduk bareng, ceceran, ya. Bapak ibu mengizinkan anak perempuannya dibawa pergi boncengan motor malam minggu. Kira-kira kalau udah boncengan motor gitu, kira-kira pegangan nggak Pak? Pegangan nggak? Pulang sampai setengah 12, jam 12 baru pulang. Dan bapak sebagai suami, sebagai ayah, tidak punya rasa khawatir, nggak punya rasa cemburu. Itu dayus namanya Pak. Bu, kalau anaknya diapelin, bahasa anak saya kan apel ya, ibu ikut ngobrol di situ biar terhindar dari fitnah. Begitu Pak, anak bapak diapelin, silahkan masuk, tapi bapak ikut duduk di situ. Itu jangan malah, oh silahkan, bapak ibu mau pergi dulu, udah silahkan dinikmatin. Loh, dinikmatin apanya? Itu dayus namanya Pak. Dan itu dibenci oleh Rasulullah. Apalagi sampai memasukkan laki-laki terus ngobrol bareng sama ngobrol berdua sama istri kita. Dayus itu namanya. Hati-hati itu Pak. Itu orang seperti itu termasuk orang yang kufarun billah. Hakikatnya sudah kufur kepada Allah. Makanya seorang suami wajib punya cemburu terhadap istri. Wajib itu Pak. Jadi salah kalau ada perempuan ngomong begini, suami kok cemburuan. Salah. Suami itu wajib cemburu Pak. Karena cemburu itu bagian dari cinta, cemburu itu bagian dari kehormatan. Kalau suami sudah nggak punya rasa cemburu terhadap istrinya, istrinya dibawa orang ke sana kemari diem aja, bahaya itu Pak. Hancur rumah tangga, hancur kehormatan. Nah makanya yang punya istri dijaga, yang nggak punya istri aman. Yang punya anak perempuan dijaga. Saya punya anak perempuan 3, yang gede udah 18 tahun. Itu saya pantau terus Pak. Tadi sore saya tegur, Kak, kok lipstiknya tebel begitu? Mau kemana? Enggak mana-mana ya? Kok pakai begitu tebel? Enggak, iseng aja. Iseng dandan di kamar tebel gitu. Mau kemana? Enggak. Kita pantau Pak. Itu bagian dari kehormatan kita. Makanya nanti Pak, dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, seorang ayah punya anak perempuan 1, 2, 3, kok solihah semua, maka dipastikan, dijamin ayahnya, ibunya dijamin masuk surga kalau solihah. Tapi kalau anak perempuannya nggak bisa solihah, hobi pacaran, bikin maksiat, walaupun bapak ibunya ahli ibadah, besok di akhirat tetap diseret sama anaknya masuk, nemenin masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Makanya yang punya anak perempuan dijagain betul Pak, dijagain. Usia 18 sudah mulai kelihatan genitnya. Saya beliin jaket, kemana-mana nggak mau pakai jaket, pakai jaket. Kenapa ya? 1, biar naik motor angin aman. Yang kedua, badanmu terjaga. Saya beli jaket. Kalau mau pergi naik motor, saya pastiin, Kak, berhenti dulu Kak. Apa ya? Kaos kaki nyaman. Saya suruh kau pakai kaos kaki. Pakai kaos kaki, kakinya mana? Pakai dulu, pakai dulu. Itu kewajiban kita sebagai orang tua, menjaga kehormatan anak, menjaga kehormatan istri, dan itu wajib. Pertanyaannya,
Pak, masih punya cemburu nggak sama istri? Alah ngapain sih udah tua cemburu-cemburu, kadang-kadang kan begitu ya. Wajib cemburu itu wajib, walaupun udah sama-sama tua, sama-sama apa ya tua, tetap masih punya cemburu Pak. Kalau enggak, Bapak masuk dalam kategori dayus. Nah, itu diancam oleh Allah. Itu kelompok kedua. Bahkan dalam syarahnya diterangkan, innallaha ta'ala la yaqbalu yaumal qiyamati minas syakur. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mau menerima besok di hari kiamat seorang laki-laki yang melakukan syukur. Syukur itu apa? Yaitu mengizinkan laki-laki masuk ke dalam rumahnya. Laki-laki yang tidak mahram masuk ke dalam rumah, itu termasuk perbuatan yang dibenci oleh Allah. Rumah, innal buyuta aurah, rumah itu aurat bagi kita Pak. Kalau laki-laki itu bukan mahram, jangan izinkan masuk ke area privacy, area privasi keluarga, jangan. Cukup di ruang tamu, jangan diperbolehkan masuk kemana-mana. Karena rumah itu aurat. Kadang-kadang kan saking akrabnya, udah masuk aja. Gak taunya istrinya lagi pakai daster atau pakai zukensi, kan jadinya maksiat. Dan itu bahaya Pak. Makanya kenapa, mohon maaf, banyak perselingkuhan terjadi itu karena suami terlalu bebas memberikan izin. Terjadi selingkuh ipar sama ipar. Terjadi nggak? Iya. Wah, malah ada kata-katanya kok Pak. Iparku adalah semangatku. Begitu. Gara-gara apa? Terlalu bebas. Selingkuh ipar sama ipar, sama saudara, bahkan sampai zina. Jadi itu dijaga. Dan saya pernah mengusir tamu Pak, sekali-kalinya saya pernah mengusir tamu. Tamunya laki-laki. Saya sedang di kamar mandi. Tamunya memang biasa datang, sudah akrab dengan saya. Cuma ternyata dia kelewat batas. Belum sampai saya keluar, dia sudah dorong pintu rumah saya. Kepalanya sudah ngelongok ke dalam. Istri kaget, saya kaget karena istri jerit. Ada apa Bun? Itu ada tamu kepalanya ngelongok ke dalam gini Pak. Saya keluar, langsung saya usir. Itu namanya tamu yang kurang ajar itu Pak. Gak punya adab, gak punya akhlak. Saya udah akrab sama dia, akrab. Tapi ini masalah kehormatan, tidak ada toleransi. Saya usir. Saya usir dan saya bilang jangan datang ke sini lagi. Kamu udah merusak kehormatan keluarga saya. Harus begitu Pak. Dan itu wajib. Kalau saya biarkan besok terulang lagi. Jadi ada batasan di mana kita toleransi, di mana kita harus tegas. Jadi Bapak Ibu kalau mau bertamu begitu, jangan masuk kepalanya. Apalagi dorong pintu sendiri, jangan. Bahaya, kan kita nggak tahu, namanya rumah itu aurat. Mungkin tuan rumahnya lagi bagaimana, jangan asal dorong, apalagi langsung nyelonong masuk, bahaya. Tidak boleh di dalam Islam. Dan kita wajib punya cemburu, sebab kalau nggak punya cemburu namanya dayus. Kok kayaknya tegang begitu Pak? Hati-hati yang punya anak perempuan, ya, bahaya itu. Selanjutnya, kelompok ketiga, wa mani'uz zakati, yaitu orang yang menahan diri dari mengeluarkan zakat, tidak mau zakat. Mereka sesungguhnya udah kufur sama Allah. Harusnya dia udah punya kewajiban zakat mal, tapi nggak mau. Kenapa? Karena merasa sayang.
merasa sayang dengan harta sehingga muncul penyakit pelit yang akhirnya menahan diri tidak mau zakat. Yang kedua, orang yang menahan zakat atau orang yang menahan dirinya, hartanya berbuat baik, itu tergolong yang mendustakan agama. Maka di dalam surah Al-Ma'un tuh Pak, ayat terakhir, wa yamna'unal ma'un, yaitu orang yang menahan dirinya, menahan hartanya untuk melakukan kebaikan. Itu disebut orang yang mendustakan agama. Apalagi sampai tidak mau zakat, itu mendustakan agama. Maka kemarin tentang hari raya Idul Adha, orang yang tidak mau berkorban sementara dia punya kelebihan harta, itu sama masuk dalam kategori wayamnaunal ma'un, orang yang mendustakan agama. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika Allah memberikan keluasan rezeki, memberikan kemampuan, potensi pada diri kita, harus kita gunakan untuk kebaikan. Kapan waktu Bapak Ibu diajak melakukan kebaikan, ayo, jangan banyak alasan. Ayo semangat, diajak ngaji, ayo diajak sedekah bareng-bareng, ayo semangat. Karena memang itulah cara kita untuk menegaskan keimanan. Orang kok ngindar mulu, setiap diajak berbuat baik, ngindar mulu. Hati-hati, itu termasuk golongan orang yang mendustakan agama dan termasuk orang yang kufur kepada Allah. Secara hakikat dia sudah kufur. Makanya sampai diancam fatuqwa biha junubuhu, fatuqwa biha junubuhum wa zuhuruhum. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, walladzina yaknizuna az-zaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Akan Allah gembirakan orang itu dengan siksa yang sangat pedih. Fatuqwa biha junubuhum wa zuhuruhum. Orang itu besok Pak, orang yang punya harta banyak, zakat gak mau, sedekah gak mau, korban gak mau, maka besok itu di akhirat siksaannya akan disetrika Pak, disetrika jidatnya, disetrika punggungnya dengan api bara api neraka. Yauma yuhma fatuqwa biha junubuhum wa zuhuruhum, disetrika. Itu siksaannya seperti itu. Makanya yang merasa punya harta banyak, jangan pelit, nanti bahaya, diancam oleh Allah. Kelompok yang keempat, wasyaribul khamri, yaitu orang yang hobi minum khamr. Ini udah masyhur Pak. Orang yang hobi minum khamr, mabuk atau hal-hal yang memabukkan dalam bentuk cair boleh, benda padat termasuk itu semua, ya, sabu-sabu dan lain sebagainya. Itu adalah orang yang sebenarnya sudah kufur kepada Allah, tapi masih menganggap dirinya mukmin. Kalau nggak tobat, udah selesai Pak. Kalau sampai nggak tobat sebelum mati, maka dipastikan dia su'ul khotimah. Nah, bicara tobat Bapak Ibu, tobat itu bisa diterima kalau nyawanya belum sampai tenggorokan. Kalau sudah sakaratul maut baru taubat, itu sudah nggak diterima lagi Bapak Ibu. Jadi kalau mau tobat ya sekarang. Yang kedua, jangan membiarkan anggota keluarga kita ada yang sengaja melakukan kemaksiatan. Contoh, bapak ibunya udah bagus nih, udah bagus, solih-solihah, taat lah, tapi ada anaknya yang masih mabuk. Kok bapak ibu biarkan anak ibu sama anak itu mabuk, nggak ditegur, nggak apa, dibiarkan, maka itu akan menghilangkan keberkahan rumah tersebut.
rumah itu akan hilang keberkahannya. Sehingga nanti suasana rumah juga pasti tidak harmonis. Kenapa? Karena bapak membiarkan ahli maksiat ada di rumah itu. Makanya orang tua tegas, kalau mau di rumah sini tobat, jangan mabuk lagi. Kalau masih mabuk, sana keluar dari rumah. Karena akan mengganggu, Pak. Jangankan mabuk, Pak. Anak, kita punya anak, kok nggak sholat subuh? Bapak ibu biarkan dia kesiangan tiap hari, subuhnya kesiangan terus, orang tuanya membiarkan, itu keberkahan rumah tangga akan dicabut oleh Allah. Kenapa? Karena bapak membiarkan ada kemaksiatan terjadi di dalam rumah. Ada anak bapak ibu yang subuhnya kesiangan mulu. Emang rata-rata begitu kan? Nah, makanya kita lebih tegas, Pak. Lebih tegas, sebab kalau enggak keberkahan rumah tangga kita lo dicabut sama Allah. Caranya gimana? Tetap bapak bangunin, membangun, galakan dia, begitu kan? Ya nggak apa-apa, dia galak kita galakin, Pak. Kalau ada urusan begitu tuh, urusan lempengan, urusan sholat, dia galak digalakin. Kalau anak galak ke bapak terus diem aja, makin ngelunjak itu anak. Galakin. Bangun sholat subuh, ntar tidur lagi nggak apa-apa, begitu, Pak. Jangan dibiarkan, males banguninnya, galakan dia, marah mulu, terus bapak biarkan begitu saja. Hati-hati, hilang keberkahan rumah tangga kita. Sama juga bapak mihara orang ahli maksiat di dalam rumah, itu yang bahaya. Apalagi sampai mabuk, waduh, itu lebih bahaya lagi. Selanjutnya, yuhsharu wal qawzu mu'allakun fi unukihi wal qadahu fi yadihi wa huwa aqtanu min kulli jifatin alal audi. Jadi ancaman bagi orang yang mabuk, orang yang tidak mau zakat, itu nanti dia akan dikalungkan di lehernya, yaitu perkara yang dia lakukan. Dia tukang mabuk, ya nanti kalungan ya kalungan botol besok di akhirat, Pak. Ketahuan, kok orang itu kalungan botol ya, emang tukang nyekek botol gitu kan, kalungan botol. Nggak mau zakat, ya dia akan kalungan harta bendanya di situ, akan dipermalukan oleh Allah. Selanjutnya, wasa'i fil fitani, kelompok berikutnya, wasa'i fil fitani, yaitu orang yang kemana-mana nyebar fitnah, orang yang hobinya nyebar fitnah. Itu hakikatnya sudah kufur di hadapan Allah, tapi merasa dirinya masih iman karena dia merasa masih sholat segala macam. Orang yang kemana nyebar fitnah itu siapa? Yaitu orang yang kemana-mana memberitakan sebuah berita yang dia tidak tahu kebenarannya. Itu namanya menyebar fitnah, Pak. Kemana-mana dia nyebar berita yang mana dia sendiri tidak tahu kebenaran berita itu. Itu fitnah. Orangnya nggak kemana-mana, tapi tangannya kemana-mana. Sekarang kan zamannya begitu, Pak. Orangnya mah diem di rumah, tapi tangannya nge-share berita ke grup ini, ke grup itu. Kan satu HP bisa 10 grup kan? Betul. Ternyata berita itu adalah berita kebohongan, tidak benar, tidak valid. Bapak Ibu share, itu namanya ibu penyebar fitnah. Orang yang hobinya nyebar fitnah tanpa dikonfirmasi dulu kebenarannya, maka tergolong orang yang kufur terhadap Allah. Makanya Bapak Ibu yang hobi megang HP, ya, hati-hati, jangan asal share berita kalau tidak tahu kebenarannya. Itu bahaya, termasuk golongan orang yang nyebar fitnah. Dosa
dosanya besar, taubatnya susah. Bapak share satu grup, share berita itu, dibaca anggota grup, anggota ada 100 orang, anggota grup baca semua. Dari 100 orang nge-share lagi ke grup yang lain. Coba itu berapa orang tuh yang sudah baca berita yang kita sebar tadi, berapa dosa yang kita tanggung tuh. 100 orang, 200 orang, 300 orang, terus menyebar terus. Jadi kita tidur aja dosa masih dikirim sama Allah, gara-gara kita menyebar berita fitnah. Makanya hati-hati dalam urusan berita, jangan asal, jangan lebay gitu loh Pak. Apa-apa secara bisa cek dulu kebenarannya biar tidak menjadi fitnah. Yang berikutnya, waba'i'us silahi min ahlil harbi, yaitu orang yang memperjualbelikan senjata, min ahlil harbi kepada musuh. Umpamanya nih, Indonesia lagi diserang Amerika, malah orang Indonesia jual senjata kepada orang Amerika. Namanya apa itu Pak? Kan pengkhianat itu namanya Pak. Bukan belain Indonesia, malah mendukung Amerika dengan cara memberikan suplai senjata. Itu orang kufur Pak. Makanya dulu dalam penjajahan Indonesia kan banyak itu mata-mata penjajah, pengkhianat kan, itu kufur udah. Umpamanya mati ya mati kufur itu Pak. Nah kita seperti contoh nih saat ini Israel vs apa Pak? Palestina, Amerika vs Iran. Bapak milih mana? Bisa nggak milih? Ya udah mending nggak milih Pak. Daripada Bapak milih mendukung tapi salah, memberikan dukungan saja itu sudah mendapatkan bagian dosa loh Pak. Bapak banyak dukung Amerika daripada Iran, itu udah bagian dari dosa walaupun cuma dukungan, walaupun nggak ikut perang, hanya dukung, itu udah kebagian dosanya. Sebab yang Allah lihat adalah keberpihakan kita Pak. Keberpihakan kita itu yang Allah nilai. Makanya kasus ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud Pak. Ada seekor burung kecil mondar-mandir nyiramkan air berharap api itu bisa padam. Sama burung gede gagak diledekin, nggak bakal bisa padam, air yang kamu bawa itu seberapa? Jawabannya itu indah, elegan. Kata burung kecil ini, saya tahu air yang saya bawa tidak akan bisa memadamkan api itu, tapi paling tidak Allah tahu saya di pihak mana. Begitu Pak. Di pihak Ibrahim atau di pihak Raja Namrud. Jadi yang Allah lihat itu keberpihakan kita, kecenderungan hati. Itu sudah menentukan nilai kita di hadapan Allah. Ada kemaksiatan di daerah kita, Bapak nggak ikut maksiat, tapi hati Bapak seneng. Oh, dangdutan 7 hari 7 malam nih, rame nih kampung kita. Nggak ikut dangdutan, nggak ikut nyawer, cuman hati ini cenderung seneng. Nah kecenderungan itu loh sudah dapat nilai dari Allah. Nah, jadi hati-hati. Jadi keberpihakan kita itu akan mempunyai nilai di hadapan Allah, dan itu akan menentukan besok di hari kiamat. Makanya kalau ada kemaksiatan harus ingkar dengan hati, ingkar dengan lisan, ingkar dengan tindakan. Jangan sampai melakukan keberpihakan. Saya tambahin lagi Pak, biar selesai. Wanakihul mar'ati fi duburiha, yaitu
hubungan badan fi duburiha pada dubur istri. Itu sebenarnya tindakan kufur, Pak. Suami hubungan badan dengan istri, tapi masuknya ke dubur, bukan ke kubul. Itu dosa besar dan masuk tindakan yang kufur. Ini penting saya sampaikan, Pak. Promin, yaitu orang yang menikahi perempuan yang masih ada hubungan mahram. Itu nggak boleh, Pak. Makanya hati-hati ketika bapak nikahin masih ada hubungan saudara, bapak cross check lagi, jangan sampai itu masih ada hubungan mahram. Hubungan mahram itu hubungan yang berdasarkan nasab atau darah. Contoh, paman tidak boleh nikahin ponakan, cucu tidak boleh nikahin neneknya. Itu terjadi loh, Pak. Cucu nikahin nenek, itu terjadi. Jadi kasusnya saya sebutkan daerahnya tapi tidak orangnya. Kakeknya itu nikah lagi sama perempuan. Kakeknya usianya 63, nikah sama perempuan 37. Jauh kan, Pak, bedanya? Masih cantik kan berarti si muda 37. Nggak lama nikah, kakeknya meninggal dunia. Cucunya yang udah pada gede-gede, lihat neneknya masih muda, masih cantik gitu kan, terjalinlah asmara, sehingga akhirnya nikah. Saya udah pesen sama RT-nya, RT tolong bilangin itu nggak boleh, itu haram, statusnya nenek. Bantah, itu kan cuma nenek sambung, begitu katanya. Kalau walaupun nenek sambung, kalau udah terjadi hubungan badan dengan kakeknya sampai kiamat itu tetap nenek. Nggak boleh nikah sama mahram, yaitu cucunya. Dan itu terjadi, Pak. Dibilangnya susah. Gitu. Makanya kalau mau nikah lagi jangan terlalu muda, Ustaz. Cari yang rada tuaan, biar nggak ada fitnah. Gitu. Bagi duda-duda itu. Terus hati-hati termasuk mahram, Pak, persusuan. Di kampung itu, kehidupan kampung itu biasa. Punya anak bayi, rewel, ditolongin sama tetangganya, terus dimimiin tetangganya. Tetangganya punya anak, itu namanya saudara persusuan. Gede-gede ini anak malah jatuh cinta, nikah, itu haram. Nikah sama saudara sesusuan haram. Makanya kalau nikah sama tetangga, sama saudara itu hati-hati. Apalagi nikah sama orang sekampung, malah nggak boleh lagi, Pak. Ya, orang sekampung banyak. Kalau mau nikah jauh sekalian, aman gitu loh, Pak. Jelas ya? Hati-hati itu, Pak. Terakhir, in alima hadzal af'ala halalan kufrun. Jika ada orang yang menghalalkan perkara yang tadi disebutkan dianggap halal, kufrun, maka dia sudah dianggap kafir. Itu semua perbuatan dosa besar. Kalau kata dia halal itu mah langsung kufur, Pak. Jadi menghalalkan perkara yang haram, kufur. Mengharamkan perkara yang halal juga kufur. Kenapa kufur? Karena merubah ketetapan Allah dan Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.